Jungle. Hai, saya Margarita Dwi Untari dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, mahasiswi Universitas Negeri Semarang. Hoax itu sebetulnya adalah berita bohong, berita yang nggak bisa diuji dan berita yang memang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian lihat berita di media sosial yang bikin heboh, tapi ternyata palsu alias hoax? Nah, di dunia maya sekarang ini informasi menyebar begitu cepat. Tapi nggak semua berita itu bisa kita percaya langsung aja. Di video kali ini aku bakal jelasin kenapa banyak hoax beredar dan gimana caranya supaya kita nggak gampang tertipu. Hoax merupakan informasi yang dibuat-buat, diputarbalikkan, atau disebarkan tanpa kebenaran. Biasanya tujuannya untuk menipu, memprovokasi, atau membuat orang panik. Contohnya berita terkait orang yang menjelek-jelekan seseorang tanpa bukti, atau foto lama yang diunggah lagi seolah-olah itu kejadian baru. Bahkan ada juga video hasil editan AI yang terlihat sangat-sangat nyata. Kalian tahu nggak sih, hal ini itu dampaknya sangat nggak main-main loh. Hoax bisa bikin orang salah paham, menimbulkan kebencian antar kelompok, bahkan bisa bikin panik masyarakat. Misal contohnya waktu ada berita bohong mengenai kelangkaan minyak, itu semua orang langsung berbondong-bondong untuk membeli minyak tersebut, padahal stoknya cukup banyak. Akhirnya justru benar-benar langka. Nah, sekarang aku punya 5 cara agar kita tidak terpengaruh dengan berita hoax tersebut. Kita semua bisa jadi detektif digital dengan langkah-langkah sederhana. Yang pertama, cek siapa saja yang menyebarkan. Kalau dari akun aneh atau nggak jelas, jangan langsung percaya ya. Kedua, baca isi beritanya, bukan cuma judul. Kadang judulnya dibuat sangat provokatif biar kita klik. Ketiga, pakai situs pengecekan fakta seperti Runback Hoax ID. Keempat, lihat kapan tanggal dan foto tersebut karena banyak hoax pakai gambar lama. Dan yang kelima atau yang terakhir, kalau belum yakin, jangan perluaskan hal tersebut atau berita tersebut. Jadi, kuncinya adalah berpikir kritis sebelum percaya dan membagikan sesuatu. Apalagi di dunia maya memang sangat luas, tapi tanggung jawab kita juga besar untuk menjaga agar tetap bersih dari kebohongan. Sebenarnya kita gampang percaya hoax itu karena kadang emosi kita yang udah benar-benar tidak tertahan lagi. Kalau baca berita yang sesuai dengan perasaan kita, langsung percaya jadinya. Atau kadang kita cuma baca judulnya aja, nggak klik isinya, belum lagi algoritmanya di media sosial terus menunjukkan hal-hal mirip dengan yang kita lihat sebelumnya, jadinya makin yakin, padahal belum tentu benar loh. Dari pemaparan tadi, jadi berita hoaks itu merupakan informasi palsu, manipulatif, atau menyesatkan yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk mempengaruhi opini publik atau menimbulkan reaksi emosional tertentu. Hoaks sering terlihat seperti berita asli karena disusun dengan bahasa yang meyakinkan, lengkap dengan foto, video, atau data yang dipalsukan. Hoaks bisa menyangkut politik, sosial, kesehatan, agama, pendidikan, hingga isu bencana. Kata hoaks berasal dari bahasa Inggris yang berarti tipuan atau kebohongan.
Istilah ini sudah dikenal sejak abad ke-18 ketika banyak orang menyebarkan kabar bohong melalui surat kabar atau pamflet. Namun, sejak munculnya media sosial, hoaks menjadi lebih cepat dan sulit dikendalikan karena siapapun bisa menyebarkan berita tanpa harus memeriksa kebenarannya. Kemudian, jenis-jenis hoaks itu ada 5 macam. Yang pertama, hoaks murni atau pure hoax, cerita atau berita yang sepenuhnya bohong dan tidak pernah terjadi. Yang kedua, hoaks sebagian benar atau partial hoax. Ada unsur kebenarannya, tapi sudah dimodifikasi atau dilebih-lebihkan. Yang ketiga, satir atau parodi. Berita bohong yang dibuat untuk hiburan, tapi bisa disalahartikan sebagai fakta. Keempat, misleading content atau konten menyesatkan, menggunakan judul atau gambar yang tidak sesuai isi berita. Kelima, imposter content atau konten peniru, meniru nama media terkenal agar terlihat meyakinkan. Keenam, ada fabricated content atau konten palsu, 100% palsu tanpa sumber atau data pendukung. Dan yang ketujuh, false connection atau koneksi salah, judul tidak sesuai sama sekali dengan isi berita. Proses penyebaran hoaks itu sangat cepat, mengikuti pola seperti: pertama, pembuatan dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu dengan motif tertentu. Kedua, penyebaran awal melalui akun media sosial, blog atau grup pesan seperti WhatsApp dan Telegram. Ketiga, reaksi publik, orang yang percaya langsung menyebarkannya kembali. Keempat, viral, hoaks tersebar luas menimbulkan opini atau perdebatan. Dasar hukum tentang hoaks di Indonesia berdasarkan UU ITE nomor 11 tahun 2008 pasal 28 ayat 1 dengan bunyi larangan menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kerugian publik, serta KUHP pasal 390 dan 311 tentang penyebaran fitnah atau kebohongan yang merugikan pihak lain. Sanksinya bisa berupa penjara hingga 6 tahun dan dengan denda hingga 1 miliar rupiah. Nah, dari yang tadi saya dapat menyimpulkan bahwa berita hoaks adalah ancaman nyata di era digital. Hoaks bukan sekedar berita palsu, tapi alat manipulasi informasi yang bisa mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Kita perlu menjadi pembaca cerdas, bukan penyebar cepat, agar dunia maya tetap menjadi tempat yang sehat, informatif, dan aman. Ratusan warga dari berbagai daerah menjadi korban info hoax praktek pengobatan lidah dayak di Kota Semarang. Hingga Senin siang, ratusan warga dari berbagai Polisi menangkap seorang mahasiswa atas penyebaran berita bohong di media sosial.
berhasil menarik uang sebesar 5 miliar rupiah di Bank BCA. Yuk jadi generasi digital yang cerdas, bijak, dan beretika di sosial media. Terima kasih semua untuk semua yang sudah menonton dari video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.